Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Jotang, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Yuliana SPD MPD, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jotang yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Yuliana SPD MPD dari SD Negeri 2 Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima penutup, dan yang keenam acara inti. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kepada Ibu Merta Hardiana, hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Moh Arif Muson. Kepada Pak Moh Arif Muson kami persilakan. Terima kasih, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Jotang yang hormati, serta Ibu Yuliana SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Serta Bapak Ibu semua, marilah bersama-sama pada siang hari ini kita berdoa semoga diberi kelancaran pada awal sampai akhir acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan lima waika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tumjibu bi jamil afal wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tulana bi syai'at wa tarfa'una bi indal jalat wa tuballighuna asal wa min jamil khair fil hayati wa badal mamat. Allahumma ya Allah salimna min afati dunya wal akhirah wa fidana kulli syai'in qadir
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة غفور رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan iringan doa tadi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Jotang kepada Bapak Yuni Kasmanta SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-7 Ibu Yuliana SPD MPD dari SD 2 Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi praktek baik atau yang diselenggarakan hari ini tanggal 1 Februari tahun 2023 yang saya cintai dan saya banggakan. Salam, saya ulangi, rasa syukur kita, marilah kita selalu kita dengungkan, kita laksanakan kepada Allah SWT yang telah memberikan inayah, hidayah, rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Itu karena Allah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di Qiyamul Akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sungguh-sungguh mengalami kemajuan yang signifikan. Adapun kemajuan dalam teknologi dan informasi sangat-sangatlah penting atau sangatlah maju, bisa diakses oleh semua orang, baik itu informasi yang sifatnya positif ataupun informasi yang sifatnya negatif. Tapi sampai saat hari ini kita mudah dapat untuk mengakses informasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya dampak dari informasi tersebut, ada yang positif, ada yang negatif. Selaku guru, selaku orang tua, atau selaku pendidik, kita diharapkan untuk bisa memilih dan memilah informasi yang dari luar terutama, yaitu di mana informasi yang positif kalau bisa kita ambil, kita gunakan di Indonesia. Tetapi informasi-informasi yang sifatnya negatif, tentunya kita harus bisa memilih untuk kita tinggalkan, untuk dapat kita abaikan, kita saring, sehingga di dalam kita memberikan pendidikan, pembinaan kepada anak-anak, kepada siswa, kita harus bisa menerapkan praktek mana yang harus praktek positif, karakter-karakter yang positif kita ambil, dan karakter-karakter yang negatif tetap kita tinggalkan. Budaya-budaya dari asing tersebut memang sangat-sangat mudah kita akses, yaitu tadi kita harus pandai-pandailah untuk memilih dan memilah, di mana budaya yang positif di lingkungan sekolah merupakan karakter yang harus kita hidupkan, yang harus kita laksanakan
agar nantinya anak-anak yang kita didik, yang kita bina ini benar-benar mendapatkan budaya-budaya yang positif, bukan budaya-budaya yang negatif, sehingga anak-anak nanti berkembang menjadi anak-anak yang berbudaya positif, berkarakter positif, sehingga menjadi budaya-budayawan yang baik di Indonesia. Kiranya sambutan dari saya ini nanti pada kesempatan ini calon guru penggerak nanti Ibu Yuliana SPD MPD akan memaparkan langkah-langkah apa yang dapat dilaksanakan atau yang dapat diterapkan dalam rangka untuk memberikan budaya-budaya positif di Jodan, SD Jodan, di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, bahkan umumnya di Indonesia. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kita selalu bisa mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SD Negeri 2 Jodan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk selanjutnya acara inti yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, kami serahkan kepada calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Yuliana SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tak kurang satu apapun. Dan pada siang hari ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu yang ada di SD Negeri 2 Jodan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Sebelumnya saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Sunardi dan pengajar praktik saya Ibu Siti Istijatun MPD. Beliau adalah dua orang yang selalu mendampingi saya dalam pelaksanaan CDP modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4 sampai dengan budaya positif hari ini. Selanjutnya, sebelumnya saya paparkan mengenai tentang budaya positif. Itu kita ambil dari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, kewajibannya dengan seorang pendidik itu yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita sebagai pendidik ibaratnya seorang petani yang sedang menanam padi, bagaimana cara tumbuh tanaman padi itu dengan baik dan subur tanpa ada gangguan hama dan tanpa ada gangguan apapun. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan yang positif, terdiri dari warga sekolah,
yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dari hal tersebut kita berpedoman pada standar nasional pendidikan kita. Bagaimana lingkungan yang positif, yaitu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid yang tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Di sini saya mengucapkan kepada para Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Jodan, selamat datang sebagai calon-calon guru hebat. Itu mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta di SD Negeri 2 Jodan. Kita ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Dari 7 konsep tersebut nanti kita akan menjelaskan satu persatu sehingga kita akan terbentuk budaya positif di SD Negeri 2 Jodan. Yang pertama tentang pembelajaran dengan model paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Sering kita diskusikan bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah 1. Lingkungan pembelajaran yang mengundang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru tanggap terhadap kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang kelima, pengelolaan kelas yang efektif. Disiplin positif. Yang kedua, saya akan menjelaskan disiplin positif. Disiplin positif itu dimaknai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kita menghubungkan arti disiplin dengan ketidaknyamanan. Kedua kalimat tersebut itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Disiplin, ketidaknyamanan. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu yang perlu kita tegaskan adalah hal-hal tersebut. Selanjutnya kita lihat bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya, kedisiplinan kita tumbuhkan dalam diri. Kalau itu kita tidak bisa, maka kita memerlukan bantuan yang memiliki kebijakan, yaitu atasan kita. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam diri siswa itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada masalah, kita butuh bantuan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita pahami, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku tanpa membedakan yang namanya unsur sara. Seperti kita telah melaksanakan yang namanya IKM, kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Kita mengenal yang namanya nilai kebajikan yang kita terapkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Apa aja? Yaitu kita adanya profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini logo ini selalu kita dengung-dengungkan di siswa, kita nyanyikan bersama-sama agar anak-anak itu paham apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Setelah paham, kita bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah ini. Standar pendidikan nasional tadi sudah dibahas bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kita semua di sini adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran bukan hanya kepala sekolah, tetapi para guru-guru yang ada di SD Negeri 2 Yodang maupun di sekolah lainnya, semuanya adalah pemimpin pembelajaran. Mereka-mereka, beliau-beliau kita, saya dan Anda semua adalah pemimpin pembelajaran untuk anak didik kita semua. Kebutuhan dasar setelah kita mewujudkan dari kebajikan universal, kita mewujudkan melalui apa? Melalui kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkan kebajikan universal, kita harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kita membutuhkan yang namanya bertahan hidup.
Yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah rasa penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nanti kelima kebutuhan dasar manusia ini nanti saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau yang kita sebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Semuanya kita butuhkan dan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang kesayangan kita, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu semua adalah merupakan contoh dari kebutuhan kasih sayang yang kita miliki. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang ada pada diri manusia. Setiap manusia itu mempunyai kekuatan masing-masing untuk menunjukkan kebutuhan penguasaan kita. Untuk mencapai itu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, untuk meningkatkan pengaruh kita terhadap orang lain. Apa yang harus kita lakukan yaitu kebutuhan penguasaan. Untuk itu selalu kita lakukan penguatan kompetensi kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruhi orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu merupakan salah satu dari kebutuhan kebebasan anak didik kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Itu ciri dari anak-anak, memang dia biasanya lebih menyukai dengan hal-hal yang mereka sukai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi
adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari hal tersebut, motivasi perilaku ada 3 indikasinya. Yang pertama yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang di sini murid-murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman, merupakan yang disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul baik dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ada yang mereka lakukan, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan atau imbalan. Mereka melakukannya yaitu anak-anak biasanya disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau merupakan motivasi ekstrinsik. Anak-anak datang tepat waktu, nanti diberi reward berupa bintang, berupa pujian. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang nomor 3 ini yang nanti akan kita bahas. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri yaitu murid-murid melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan diri mereka sendiri. Ini merupakan nilai-nilai intrinsik yang harus kita gali dari peserta didik kita. Selanjutnya, motivasi perilaku ini harus selalu kita jaga dan kita kembangkan. Sekarang, dari hal tersebut, saya ingin menggali mengenai apa itu makna hidup. Di sini nanti kita kaitkan dengan yang namanya perilaku manusia. Makna hidup itu adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. The purpose in life. Murid kita juga mempunyai gambaran hal penting dalam menghargai untuk dijadikan tujuan hidup mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka agar mereka mempunyai makna hidup yang bermakna. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan diri mereka sendiri. Itu bagaimana kita memaknai hidup, itu ada pada diri kita sendiri. Karena kita ada di dunia pendidikan, maka makna hidup kita harus selalu bertahan di dunia pendidikan, yaitu semuanya untuk anak didik kita. Sekarang kita mulai ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Kalau kita sudah bisa memaknai hidup, kita lanjutkan ke konsep disiplin pendidikan pendekatan restitusi. Saya akan menjelaskan mengenai apa restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok yang mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu kalau melakukan kesalahan, mereka sadar itu salah dan mereka berusaha untuk memperbaiki diri tanpa paksaan manapun. Yang kedua, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan
bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus untuk mencari solusi. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Restitusi, ada yang berhasil, ada yang gagal. Bagaimana yang gagal itu? Yaitu satu, dengan adanya hukuman. Hukuman itu bagaimana kalau anak itu merasa menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, murid merasa rendah diri. Sedangkan yang sukses restitusi itu yang bagaimana? Itu yaitu restitusi yang sukses itu adalah restitusi yang sadar akan kesalahan, mencari solusi. Tetapi bagaimana dengan penghargaan? Apakah itu termasuk restitusi yang sukses? Di sini penghargaan itu menurut dari konsep disiplin itu merupakan identitas gagal, karena melalui penghargaan itu satu, tidak efektif, dua, merusak hubungan, yang ketiga, mematikan kreativitas anak, yang keempat, menghukum dengan sistem perankingan, 5, merampas hak anak, menghargai untuk menghargai dirinya sendiri. Penghargaan itu tidak hanya menilai positif, tetapi ternyata setelah kita belajar ini kita tahu bahwa penghargaan itu dianggap identitas yang gagal dalam restitusi. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal ini tadi sudah kita sebutkan. Selanjutnya kita tahu bahwa yang identitas sukses dari restitusi itu seperti apa. Yang sukses yaitu ada yang namanya konsekuensi. Apa saja? Yang pertama yaitu menguatkan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. 3, stimulus respon. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menghormati peraturan. Yang keenam yaitu kehilangan waktu merenungi kesalahan. Mereka terus mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu satu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Setelah ada konsekuensi, kita lari ke restitusi. Yang kedua, fokus permasalahan jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, memegang kontrol diri terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, murid semangat dalam memperbaiki kesalahan. Sekarang kita lihat perbedaannya. Contoh kasus. Ini ada kasus yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Ada restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi. Kita membedakan ketiganya dan bagaimana cara penanganannya. Kalau melalui hukuman bagi anak yang tidak mengerjakan PR, satu, guru menghukum siswa berada di luar kelas, seperti masih dan ini masih seperti saya juga masih, dan ini nanti setelah ini semoga kita tidak menggunakan cara seperti ini. Guru menghukum siswa berada di luar kelas, tidak memperbolehkan siswa mengikuti pelajaran. 2, guru marah sehingga siswa menjadi takut. Yang ketiga, dengan cara konsekuensi. Ini nanti kita membedakan. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat, atau menyuruh anak untuk mengerjakan 2 kali, atau menyuruh anak mengerjakan PR di luar, mengerjakan tugas di luar kelas. Tidak boleh masuk konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan ABC. Ini yang harus kalian lakukan. Ini yang namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi yaitu satu,
guru menanyakan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas, menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti bagaimana caranya, nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan cara restitusi ini, anak-anak sadar bahwa dengan tidak mengerjakan PR, maka yang rugi siapa? Seperti itu. Nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Di sini dalam restitusi kita mempunyai 5 kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua yaitu sebagai manajer, 3 sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau. Selanjutnya dari 5 posisi kontrol ini kita belajar 1, yaitu kita sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berarti berupa ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Anak A seperti ini, anak B seperti ini. Kalau tidak mengerjakan seperti ini, harus seperti ini. Itu biasanya orang-orang penghukum itu mengatakan bahwa kita memerlukan sistem, kita memerlukan hal-hal seperti ini agar anak disiplin. Yang kedua yaitu kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang guru juga memosisikan seperti ini, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kok seperti ini? Nanti guru akan seperti ini anak-anak. Jadi kita merasa memelas terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu cenderungnya itu mereka itu merasa bersalah, tidak nyaman. Itu adalah merupakan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kita posisikan sebagai posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Secara persuasi, posisi teman pada guru biasanya itu negatif dan positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan muridnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Untuk posisi negatifnya, biasanya kita cenderung rasa dihargai itu cenderung hilang karena anak didik kita biasa menganggap kita seperti teman atau seperti friend-nya. Jadi ini juga posisi kontrol ini kita minimalkan. Selanjutnya yaitu kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya yaitu kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid-muridnya untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka kerjakan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kita tahu dan kita mampu bagaimana kita memposisikan posisi kontrol itu yang terbaik untuk anak didik kita. Kalau di sini mungkin saya
Mungkin saya lebih paling suka memposisikan sebagai seorang manajer di dalam kelas saya sendiri. Dan nanti semoga teman-teman dengan adanya diseminasi ini nanti kita bisa memposisikan diri kita sendiri sebagai seorang manajer di dalam kelas kita sendiri. Selanjutnya, untuk penerapan 5 posisi kontrol itu, kita tahu bahwa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk penghukum, kita biasanya menggunakan patuhi aturan kelas dan silakan berdiri di luar kelas. Tadi sudah saya contohkan yang tidak membuat PR, itu biasanya sebagai penghukum selalu berkata seperti itu. Untuk pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Itu biasanya adalah bagi orang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini kamu melakukan hal tersebut tidak apa-apa, nanti Bu Guru maafkan. Seperti itu biasanya kita memposisikan sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Itu misalnya ucapan kita, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensi yang akan kamu terima. Guru kemarin amati, kamu tidak membuat ini, tidak ini, berarti ini seperti ini. Itu dia selalu mengamati gerak-gerik siswa dan selanjutnya dia memberikan konsekuensinya apa. Sedangkan seorang manajer itu biasanya dia selalu berkata, apa kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan? Guru tahu anak tersebut melakukan kesalahan dan anak tahu dia melakukan kesalahan. Dia panggil, sini, kamu tahu nggak hari ini kamu telah melakukan apa? Kamu tahu nggak kamu melakukan kesalahan apa? Setelah itu mereka pasti bilang secara jujur. Dan setelah ini kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya? Dia diberikan beberapa option, beberapa pilihan. Setelah beberapa pilihan, misalnya dia tidak mengerjakan, ya Bu, saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya besok akan membuat. Setelah ini kalau tidak membuat, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Mereka akan mencari solusi tersebut dan mereka selanjutnya akan sadar dengan sendirinya. Selanjutnya, kita yakin setelah kita tahu 5 posisi kontrol tersebut, kita selanjutnya membuat tentang keyakinan kelas. Apa itu tentang keyakinan kelas? Kita tahu keyakinan kelas itu apa dan mengapa, tidak peraturan kelas saja. Apa perbedaan dengan keyakinan kelas? Apa itu dengan peraturan kelas? Nanti kita bahas di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan penggunaan masker dan melakukan cuci tangan setiap saat? Itu nanti kita bedakan itu peraturan atau keyakinan. 1. Peraturan, kolom sebelah kanan peraturan, sebelah kiri keyakinan kelas. Di sini nanti kita akan tahu ini peraturan, ini keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimatnya pasti selalu. Yang kedua, dilarang. Pasti ada kalimat dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu yang masih kita terapkan di sekolah-sekolah yang ada di sekolah kita maupun di sekolah lainnya. Kita tempelkan peraturan SD 2 Jota. 1. Dilarang membawa ini, dilarang menggunakan ini, dilarang menggunakan itu. Nah, setelah ini kita tahu ada yang namanya keyakinan kelas. Peraturan itu eksternal dan ini kita ke internal. Internalnya yaitu tentang keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu 1 tentang tanggung jawab. Yang kedua tentang menghormati orang lain. Ketiga, berkomitmen menghormati orang lain. Selanjutnya berkomitmen.
Yang keempat, keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan selanjutnya adalah keselamatan dan keamanan. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan sehat. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan selamat. Saya melakukan ini, nanti akan bersabar. Kalau melakukan seperti ini, nanti saya akan aman. Itu biasanya dia memang sadar. Saya harus pakai masker. Untuk apa? Untuk terhindar dari COVID. Saya harus datang ke sekolah 15 menit sebelumnya. Untuk apa? Agar tidak tergesa-gesa mengikuti pelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Cara membentuk keyakinan kelas yang pertama yaitu satu, itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Selanjutnya yaitu berupaya pernyataan yang universal. Yang keempat adalah sedikit tapi mudah diingat. Selanjutnya yaitu semua warga sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Sedangkan untuk kegiatan membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 4 yang sudah saya lakukan, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Bagaimana? Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Nanti apa saja yang saya diskusikan dengan murid-murid nanti saya paparkan. Yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang keempat, yang ketiga yaitu menempelkan keyakinan kelas di kelas. Jadi apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka inginkan, mereka tahu ini yang saya inginkan, ini yang saya harapkan di dalam kelas ini. Selanjutnya, peraturan kelas 4 SD Negeri 2 Jodan yang sudah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama yaitu tidak terlambat, memakai seragam sesuai dengan hari, mengikuti kegiatan senam. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, piket sesuai jadwalnya. Ini anak-anak sendiri yang membuat. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, belajar dengan antusias dan semangat. Yang kelima, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang keenam, menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang ketujuh, gemar membaca, menulis sebagai budaya literasi kelas. Yang kedelapan adalah saling membantu dan bekerja sama. Itu yang kami terapkan di dalam kelas. Adapun keyakinan kelas 4 SD Negeri 2 Jodan yang tadi dijabarkan tersebut masuk ke dalam kategori 1 disiplin. Dalam hal ini datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan kata-kata yang sopan, memakai seragam sekolah sesuai hari, gemar membaca dan menulis. Yang kedua yaitu religius. Religius yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Selanjutnya yaitu tentang peduli lingkungan. Dalam hal ini, satu, kita menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Piket kebersihan sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat yaitu toleransi. Di sini dalam toleransi kita bisa menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua teman, menghargai dan menghormati orang lain, membantu teman yang kesulitan belajar dan bekerja kelompok. Di sini segitiga restitusi yang saya masukkan yaitu satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan orang lain. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi alasan terkecil anak itu melakukan kesalahan, pasti mereka mempunyai alasan. Entah itu kurang perhatian dari rumah,
entah itu mereka ingin survival, ingin diperhatikan oleh orang lain, atau sesuatu yang kadang guru tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua tahu bahwa memiliki motivasi internal itu lebih baik daripada motivasi eksternal. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sajikan. Nanti kami buka ada opsi tanya jawab dari Bapak Ibu guru. Apabila nanti ada yang kurang paham atau perlu penjelasan lebih lanjut untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan. Monggo siapa yang mau bertanya kepada Bu Nur Hidayati dan Pak Arif Muson. Monggo Bu Nur Hidayati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Dari paparan Bu Juliana SPD MPD tadi, kami sangat berterima kasih kepada Bu Juliana karena dari paparan tadi itu sangat bagus sekali ya. Coba para peserta bagus apa tidak? Coba aplaus buat Bu Juliana. Kami jujur ya, banyak sekali mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua, untuk kedepannya kita bisa menghadapi siswa-siswa kita yang lebih baik lagi, dan kita bisa menyampaikan materi pelajaran yang menyenangkan, menarik dan bermakna. Dari paparan tadi, di sini kami ingin bertanya Bu Juliana, tahapan-tahapan apa yang harus kami lakukan untuk mewujudkan aksi nyata budaya positif setelah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Bapak Arif ingin sedikit menggali lebih dalam tentang pemaparan yang bagus sekali tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Juliana, terutama tentang berbagai macam sikap budaya positif bagi anak didik kita. Dari pemaparan tadi semakin menambah wawasan dan mengubah mindset kita, pola paradigma, pola pikiran kita terhadap karakter, bakat, dan pola belajar siswa kita, sehingga nanti diharapkan dengan pemaparan lebih dalam lagi, lebih memberikan kita bermotivasi dalam membuat siswa yang lebih berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk lebih mendalam lagi, saya di sini akan sedikit memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara penerapan budaya positif yang akan kita sampaikan jika dikaitkan dengan penerapan nilai pada baik nilai akademik atau nilai psikologi atau nilai karakter siswa dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar pada kegiatan siswa di kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu, yaitu pertanyaan dari Bu Nur Hidayati mengenai tahapan-tahapan setelah ini. Aksi nyata apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di kelas masing-masing, seperti itu ya.
yaitu yang pertama, kita perlu membuat rencana dan jadwal kegiatan yang matang. Kita membuat rencana dulu, kapan waktunya, kapan kegiatan itu akan kita laksanakan dengan anak. Jadi jadwal tersebut harus konsisten kita laksanakan. Kalau kita sudah membuat jadwal, kita laksanakan misalnya di akhir minggu, hari Sabtu misalnya seperti itu, kita akan membuat keyakinan kelas tanggal sekian, jam sekian, hari Sabtu nanti kita laksanakan. Setelah kita membuat rencana dan jadwal pelaksanaannya, yang kedua kita mengenal dan membuat keyakinan kelas. Dengan siapa? Dengan siswa. Guru dengan siswa membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita, yang akan digunakan di kelas kita. Selanjutnya, setelah kita membuat keyakinan yang ada di kelas kita, apalagi yang kita lakukan? Kalau sudah sukses, saya sudah menerapkan di kelas 4, disiplin keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Saya diseminasikan seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu guru juga bisa melakukan diseminasi lanjutan. Bisa seperti ini. Melakukan seperti ini keyakinan kelas 3, ini keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 4. Setelah kita paparkan tentang keyakinan kelas, nanti setelah itu dari keyakinan kelas tersebut kita akan membentuk suatu disiplin positif yang ada di sekolah. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mempunyai keyakinan kelas yang positif. Kita angkat, kita lebur menjadi kebajikan universal yang ada di SD Negeri 2 Jota yang akan menjadi yang namanya budaya positif. Yang ketiga yaitu setelah ada keyakinan kelas yang anak-anak tuliskan, yang anak-anak berikan di dalam kelas masing-masing, kita terapkan keyakinan kelas tersebut. Dari pembiasaan-pembiasaan positif tersebut, kalau kita terapkan dalam keseharian pembelajaran yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dalam KBM, dalam lingkungan sekolah, itu akan membentuk suatu budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Jota, yang mana merupakan dari keinginan dari Merdeka Belajar. Mereka melakukan dengan sadar secara sendiri dari faktor intrinsik mereka sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu Nur Hidayati. Ada yang perlu tambahan? Terima kasih Bu Juliana atas jawabannya. Insya Allah nanti ke depannya nanti kita akan bersama-sama kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan diseminasi budaya. Amin. Terima kasih. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Bapak Arif Muson. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu tentang budaya positif, penerapan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai dalam aktivitas pembelajaran. Kita tahu bahwa budaya positif ini lahir dari kesepakatan antara guru dan siswa, dan bisa juga dengan warga sekolah lainnya seperti ini. Budaya positif ini dilaksanakan oleh anak, guru, dan warga sekolah atas dasar kesadaran diri, di mana itu disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini bisa saja awalnya lahir dari faktor-faktor ekstrinsik. Untuk itulah bergerak bersama dalam menumbuhkan motivasi hingga menjadi sebuah kekuatan yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Lalu setelah budaya positif itu mengakar kuat, maka berlahan-lahan ekosistem pendidikan merdeka yang sehat akan membentuk tunas bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, budaya positif itulah yang mencerminkan karakter budaya bangsa yang ada di wajah pendidikan di Indonesia. Lalu tentang penerapan budaya positif yang lahir dari kesepakatan bersama, itu tanpa paksaan atau tekanan akan mewujudkan pembelajaran yang merdeka, di mana
penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Dalam hal ini maka akan terlihatlah bagai sebuah rantai yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Penerapan budaya positif yang lahir dari kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan tersebut, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya dari faktor-faktor luar, maka akan mewujudkan pembelajaran yang merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Seperti itu merupakan cita-cita luhur Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana pada saat membuat kesepakatan kelas, anak-anak melakukan dengan riang gembira, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Guru memberikan ruang kepada anak didik kita untuk mengemukakan keinginan tentang apa yang akan saya lakukan terhadap ruang kelas kita, bagaimana cara mengkondisikan belajar yang diinginkan mereka. Setelah itu guru menuntut mereka untuk membuat kesepakatan dan komitmen untuk menjalankannya. Disitulah makna merdeka belajar yang sesungguhnya, yakni ketersediaan ruang bagi anak untuk mengungkapkan pendapat dengan tuntunan guru, sehingga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Dari sini penjelasan ini kira-kira ada tambahan lain dari teman-teman? Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Saya sedikit akan bertanya sedikit tentang tadi. Pada penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar, di sini adalah proses penilaiannya itu kan perilaku siswa, walaupun nanti proses dari proses awal sampai akhir outputnya adalah proses pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam sistem penilaian ini apakah nanti digunakan pola penilaian dengan numerik atau angka, ataukah dengan sistem pola deskripsi atau pemaparan siswa per siswa itu penilaiannya bagaimana? Mohon untuk dijelaskan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Memang untuk keyakinan kelas ini untuk mewujudkan nilai numerik ke siswa itu tidak bisa kita tampakkan. Itu merupakan penilaian yang namanya penilaian karakter siswa. Berarti di sini kita bisa menggunakan penilaian sikap, penilaian tindakan yang ada di kelas, penilaian pengamatan dari anak. Itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran dari keyakinan kelas yang kita buat itu sangat-sangat bermakna. Misalnya dalam pembelajaran matematika, di sini anak tadi saya jelaskan kelas. Anak akan menghargai guru, akan mendengarkan guru, akan menghargai teman. Nanti dengan sendirinya pembelajaran manapun, entah matematika, entah IPAS, entah bahasa Inggris, dengan sendirinya anak-anak tanpa kita tekan mereka mendengarkan, tanpa kita tekan mereka akan mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Seperti itu. Itu lebih kita ke pengamatan karakter siswa, lebih ke penilaian sikap. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Cukup diseminasi hari ini? Cukup. Demikian diseminasi hari ini tentang modul 1.4 budaya positif. Saya CGP Angkatan 7 Yuliana SPD MPD mengucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu guru yang telah berkenan mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.